Selamat sore teman-teman satu aspal se-Indonesia. Selamat sore untuk semua kalian yang selalu semangat ngebit di Gojek. Oke, ini masih lanjut ngebit lagi, tapi gue masih rebahan dulu. Orderannya belum ada yang masuk ya, mau gimana lagi ya. Namanya juga kita spesialis nyender dan juga camping. Ini enak banget kalau campingnya di rumah. Sebelum ritual, kalian cek dulu deskripsi di bawah. Di situ ada salah satu teman ojol kita dari Kalimantan Barat itu membutuhkan bantuan karena penyakit. Mungkin ada teman-teman yang bisa berbagi, silakan tekan linknya lalu ikuti instruksi selanjutnya. Di situ bisa bayar pakai apapun atau pakai download aplikasi kita bisa juga, boleh-boleh aja. Yang enak aja gimana lah. Kalau gitu sekarang kita ritual dulu. Siapkan posisi duduk ternyaman kalian, tidur kayak gue gini juga boleh. Siapkan cemilan kalian, kopi kalian, es kopi dan minuman-minuman kalian supaya bisa menikmati video ini. Kalaupun nggak bisa dinikmati, setidaknya kalian memiliki kegiatan dengan menonton video ini. Jika sudah ritualnya, mari kita ngebit Gojek Gaspol. Baik, teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah ini udah malam dan gue kena suspend 60 menit. Ya seperti ini, biasalah, mau gimana lagi ya kan, gak bisa dikendalikan. Kalian bisa lihat di sini fairbooknya ya tadi ya. Ini baru mau mulai fairbook ya, tentunya kita izinkan dulu. Nah ini posisi wajah udah dibingkai ya, sesuai, kemudian buka mata ya seperti inilah, jangan gerak-gerak. Udah berhasil ya, kedip, bisa kedip gitu kan. Kemudian tengok ke sebelah kanan ya ini, dan berhasil ya muter, tapi setelah ini gagal gitu. Gue juga bingung ya, kita lihat aja, kita tunggu. Pusing gue juga gue. Nah gagal yang pertama ya, kita tentunya akan coba lagi dengan posisi yang sama ya. Nengok gak bisa, malah disuruh buka mata ya. Kita buka mata lagi, udah melotot, udah belok banget ya, dan kedip-kedip lagi. Bayangkan udah kedip-kedip dan nengok, gantian kita ke sebelah kiri, gagal lagi juga gitu ya. Pusing juga nih kalau kayak gini. Coba lagi, kita akan tekan lagi ya, yang ketiga kalinya masih dengan posisi yang sama ini. Nengok gak mau ya, disuruh buka mata. Ini biasanya buka mata yang kesulitan, tapi ini buka mata berhasil ya. Tadi udah 2 kali. Nah ini kita disuruh kedip-kedip lagi, berhasil lagi. Kita tengok ke kanan lagi, kita tunggu ya, pastinya gagal lagi. Kalian gimana nih? Anda telah mencapai batas percobaan verifikasi ya. Suruh hubungi call center. Tadi udah lihat ya, bahkan masalah gue itu bukan lagi cuma sekedar tolong buka matamu. Jadi udah kedip-kedip, udah nengok kiri atau nengok kanan, itu tetap gagal ya. Gue nggak tahu lagi sama Gojek ini mau gimana ya kan, untuk bisa verifikasi wajah. Gue itu selalu kesulitan ya, jadi kadang berhasil, kadang juga enggak. Ya udahlah kalau gitu. Ini gue udah di Pulau Gebang ya tadi ya kan, habis pulang fairbook gagal. Ya udahlah, mau nggak mau ya kita balik ke Galaxy ya, kurang lebih 15 kilometeran kosong ya. Nggak tahu nanti kalau setelah di rumah itu bisa ya, nanti kita lanjut lagi ngebit. Kalau nggak bisa ya udahlah. Masalahnya udah kena 1 jam gini tuh udah membuat males ya. Sementara percakapan gue dengan call center kalian bisa dengar sendiri nih, nggak jelas. Gunakan menu bantuan di aplikasi GoPar. Halo Bapak. Iya, halo. Halo Bapak Ignatius. Terima kasih ya Bapak sudah menunggu. Jadi Bapak kan dalam perihal verifikasi wajah ya. Iya. Dan dari laporan Bapak ini laporan perihal yang mana di sini Bapak untuk mengirimkan videonya seperti itu. Iya. Baik, jadi tetap ditunggu prosesnya Pak, karena proses kan bukan dari call center. Jadi nanti untuk laporan Bapak ini akan dibantu untuk pengecekan lebih lanjut perihal frameworknya. Dan nanti mohon untuk ditunggu prosesnya, dan paling tidak Bapak tetap mencoba untuk coaching secara berkala. Jadi ya Pak, semoga saja laporan ini sudah masuk kami kirimkan, nanti bisa menghasilkan yang dimana sini Bapak bisa framework kembali seperti itu ya. Laporan sudah masuk datanya, tapi tetap nanti laporan ini akan kami kirimkan ke tim terkait kami, nanti akan dibantu prosesnya dari pihak tim terkait seperti itu ya Pak.
Ya itu laporannya bisa diproses nggak? Ini saya udah 2 kali berturut-turut itu gagal verifikasi wajah ya kan. Waktu di hari Jumat hari Kamis ya, Kamis itu gagal. Hari ini gagal lagi, nggak bisa ngojek lah kalau kayak gini ceritanya ya kan. Ya, mohon maaf segalanya ya. Mengenai laporan oke, sini untuk file recording untuk videonya sudah masuk, tetap ditunggu. Dan karena tadi sudah ada, namun di sini laporan tetap akan masuk ke tim terkait kami dan tetap ditunggu prosesnya dahulu. Seperti ya Pak? Itu prosesnya berapa lama? Emang itu ada Tidak bisa kendala? kami prediksinya, karena kan yang proses bukan dari kantor call center. Iya, Jadi tetap itu, nanti akan diamati dari pihak terkait dahulu, seperti itu ya Pak. ya itu kira-kira terkendalanya kenapa? Apa foto wajah saya yang ada di server sana itu kurang jelas atau gimana? Foto profil saya udah jelas apa belum itu? Baik. Mengenai terkait perihal, masih dari data yang kami dapatkan, kami cek. Untuk di sini memang untuk dari foto profil Bapak sih foto yang lama ya. Itu artinya di sini masih memang agak kurang. Tapi mengenai hal tersebut tetap sih akan dibantu pengecekan dahulu ya Pak dari hasil video recording yang Bapak kirimkan, seperti ya. Itu video recordingnya bisa diputer nggak? Ntar nggak bisa diputer lagi bilangnya kan tadi udah saya kirimin itu bilangnya kegedean. Itu baik mengenai hal tersebut sih nanti dari pihak terkait kami yang akan meresponnya karena kan yang bisa buka dari pihak sana. Itu ya Pak. Iya ya. Kita prosesnya dahulu ya Pak Ignatius. Ya jadi ini sebenarnya telepon call center ini nggak ada solusinya ya. Padahal di situ bilangnya katanya sebut telepon call center kalau nggak bisa juga nih. Jadi call center ini sifatnya membuat laporan aja atau bagaimana ini? Ya, mengenai perihal ada data-data yang bisa kami bantu selesaikan langsung dari kami, ada juga yang bisa datanya itu langsung dari terkait kami. Jadi tetap jika memang sekiranya data ini tidak bisa kami tangani, otomatis itu langsung ke tim terkait kami Pak yang menangani. Jadi ada wewenang-wewenangnya tersendiri, seperti itu ya Pak. Jadi untuk ini nggak bisa diselesaikan ini. Ya, mohon maaf Bapak, untuk di sini laporannya akan dibantu untuk tim terkait kami ya, yang akan pengecekan. Jadi untuk video recordingnya tetap ditunggu ya. Semoga saja nanti bisa kamu kembali ya Pak. Ya udahlah, ya. Oke, itu dia tadi ya percakapan gue dengan call center Gojek yang memang tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa memberikan solusi, hanya bisa menyuruh menunggu ya. Jadi setelah gagal Fairbook itu bilangnya suruh hubungi call center. Ya mendingan kalau kalian mengalami kayak gitu nggak usah dihubungi, mungkin bisa dicoba secara berkala aja atau langsung aja ke kantor Gojek ya, karena gue ini sering banget Fairbook itu bermasalah di jam segini gitu. Kalau gue bermasalah Fairbooknya itu di jam-jam orang operasional kantor Gojek, gue akan datengin itu kantor Gojek dan DSU-nya itu akan gue suruh sampai gue bisa Fairbook ya. Gue nggak mau tahu karena percuma lah dia digaji ya, namanya juga driver support unit, tapi nggak memberikan solusi juga gitu ya. Di Japri itu ditanyain Fairbook ini ada yang salah atau enggak, bahkan nggak di-read gitu ya, nggak dijawab ya. Gue nggak tahu juga deh ada bagaimana nih orang DSU sama gue. Ya udah, apa memang mungkin di Bekasi DSU-nya begitu nggak seresponsif yang di Jaktimsel ya, gue nggak tahu ya. Yang pasti gue juga nggak berkenan sih kalau gue harus menghubungi orang Jaktimsel ya. Tentu gue akan hubungi orang-orang yang di wilayah Bekasi aja yang emang udah dalam beberapa bulan terakhir ini ya, mungkin semenjak November, semenjak gue dapat motor itu gue dilayaninya oleh DSU di wilayah Bekasi. Ya udah, itu aja dulu ya. Tentunya gue gagal ngebit ya, gue minta maaf banget. Tapi semoga ini menjadi informasi dan juga pembelajaran buat teman-teman sekalian ya. Tapi kalau enggak ya udah skip aja, gue minta maaf banget karena menyajikan video yang tidak ngebit lah tentunya ya. Baik teman-teman, puji Tuhan, syukur alhamdulillah kalian bisa lihat di tampilan layar ini ya. Tadi akhirnya di jam 6.26 itu gue berhasil login dan gue chat ya di laporannya bahwa udah bisa login, minta orderan. Nah, habis gue chat begitu, masuk orderan nih yang di sebelahnya. Kalian bisa lihat itu dari Haji Enteng ke Jalan Bambu Kuning sepanjang Rawalumbu ya. Ini alhamdulillah banget ya, Gojek emang beneran ngusir gue buat pulang gitu. 28.400 ya tambahannya, jadi total pendapatannya itu 172.800 ya untuk hari ini. Lumayan lah buat gantiin bensin pulang. Nah, kita fokus kepada yang tadi ya, yang gue chat, gue minta orderan. Nah,
Di sini dibilang dia minta data dilengkapi supaya gua bisa dicek lebih lanjut gitu ya. Dia minta foto selfie terbaru gitu ya, foto profil terbaru dengan latar belakang putih ya kan, kemudian memegang KTP tidak menghalangi wajah. Dia juga minta fotonya portrait, badannya tegak lurus, pencahayaannya tentunya juga dia minta yang bagus. Lalu dia minta gue pakai jaket driver Gojek karena untuk go ride. Kemudian dia minta foto KTP, foto SIM, STNK, SKCK gitu ya kan. Ini kalau menurut gue ini udah kayak pinjaman online gitu ya kan. Gue ngojek itu bukan baru sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh bukan gitu ya. Jadi data gue tuh emang udah ada di situ ya. Jadi ini please banget nih buat orang Gojek ya yang nonton video ini nih, gue minta tolong ya. Zaman sekarang itu udah KTP digital bos, ya kan? Lu nggak bisa ngasal minta KTP orang tuh nggak bisa. Gue daftar di Gojek itu udah dari sekian tahun yang lalu itu ya KTP-nya masih gitu-gitu aja, nomor SIM-nya juga masih begitu-gitu aja. Udah gue kirimin video gue lagi Fairmuk itu kurang jelas apa lagi gitu ya kan. Emangnya lu nggak bisa ngeliat gitu. Nah, ada nggak pernah teman-teman yang mengalami kayak gini? Ini saran aja sih dari gue buat teman-teman ya. Kalau dimintain bangsa KTP SIM itu jangan. Mendingan apa-apa udah selesaiin aja langsung di kantor Gojek gitu ya. Kena suspend nggak apa-apa. KTP itu kita sampai di kantor Gojek itu diminta nggak apa-apa, kita kasih aja. Tapi kalau untuk diminta di foto itu jangan, karena udah jelas wajah kita ya kita itu juga gitu ya kan. Kita itu dilindungi oleh undang-undang bahwa nggak bisa menyebarluaskan sembarangan identitas gitu ya. Termasuk nih Gojek harus berubah nanti gimana caranya supaya Tokopedia itu nggak minta-minta KTP gitu, karena zaman sekarang KTP-nya itu udah pakai barcode ya. Jadi kalau gue datang ke satu tempat misalnya perpanjang SIM ke kelurahan dan lain-lain, bahkan ke bank ya, itu kalau yang udah canggih itu kita cukup barcode-nya aja gitu ya kan, dan nanti di scan barcode cepit gitu ya kan, dan udah kelihatan gitu. Bahkan sebenarnya itu bank dan lain-lain tuh bisa akses, misalnya masukin nomor KTP-nya berapa atau namanya siapa, itu fotonya udah kelihatan gitu, walaupun nanti di sananya XXXX gitu ya. Misalnya nama Ignatius Putranto tapi nanti nomor KTP-nya disebutin yang depannya aja 4 angka depan gitu kan, terus nanti XXXXX gitu kan. Alamatnya juga sama di XXXX, yang penting wajahnya tuh kelihatan dengan jelas gitu. Itu fitur-fitur seperti itu di bank-bank itu, diperbankan kayak gitu ya. Jadi mereka tuh cuma sebatas ngelihat aja. Begitupun juga Gojek di kantor itu cuma ngelihat, nggak pakai di foto-foto dikirim-kirim gitu, nggak pakai. Itu udah jelas banget ya. Gue kirimin videonya itu gagal Fairmuk itu yang ada di awal-awal tadi yang kalian lihat itu, gue udah buka mata. Ada gangguan, gue minta maaf ya, tau lah apaan itu ya. Kita lanjut lagi ya, tadi udah kelamaan sih, jadi ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, gue minta maaf lagi lah yang sebesar-besarnya ya. Gagal ngebit gue gara-gara kayak gini ya, gimana ya, gue mata itu sakit ya kan. Fairmuk susah ya, mendingan gue pulang gitu kan. Dan kebetulan banget lagi gue diusir ya ke arah pulang. Itu kelihatan ya, gue jauh-jauh ke Jaksel, kemudian diarahin pulang. Ya memang gue disuruh pulang gitu. Mungkin orang Gojek nih yang nonton video gue, kasihan lah tuh dia, matanya sakit, offline lagi gitu kan di hari Jumatnya. Sabtunya mau ngebit, udah kita kasih arah pulang aja, seputeran aja. Alhamdulillah ya, itulah Gojek ngerti banget gitu ya apa yang kemauan mitranya. Oke lah. Terima kasih buat kalian yang bersedia mengklik video ini dari awal sampai akhir menyaksikannya. Gue minta maaf kalau sangat tidak bermanfaat, hanya apa ya, bisa dibilang ngoceh-ngoceh, tapi mungkin ini informasi, atau mungkin teman-teman yang pernah mengalami hal seperti ini bisa sharing, bisa juga memberikan masukan kepada gue. Gue sangat open banget ya gitu ya, apapun yang teman-teman komen gue akan jawab. Tapi sebisa mungkin gue akan menghindari yang namanya hujatan, itu gue sih akan gue skip aja ya, gue cuekin aja. Apalagi kalau membanding-bandingkan dengan yang lain, dengan teoritikal yang lain, itu gue juga akan skip aja. Karena buat apa, gue mau main penghasilan tinggi gue bisa, mau main perjalanannya banyak gue bisa, apa aja bisa, video udah banyak kok.
dari sekitar 2 tahun yang lalu ya kan. Kalau buat yang baru bergabung ya bisa dicek yang lain kalau misalnya pengen tahu. Kalau enggak juga nggak masalah, nggak usah gitu ya kan. Itu sedikit informasi tambahan ya. Terima kasih atas dukungan kalian dalam pengembangan channel ini, baik yang like, share, apalagi yang subscribe. Gue sangat berterima kasih banget, yang sebesar-besarnya. Hanya doa yang bisa gue panjatkan untuk kalian semua. Semoga selalu sehat, semangat, bisa ngebeat setiap hari, lancar orderan maupun perjalanannya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.